Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Ida Sang Hyang Widi. Minggu lalu kita sudah membahas tentang kitab suci Weda. Di sana kita membahas bagian-bagian Weda, nilai-nilai yang terkandung dalam Weda, dan upaya-upaya untuk mengajarkan Weda. Pada pertemuan pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan materi kita yang kedua, yaitu tentang Serada. Di sini kita akan membahas tentang Awatara, Dewa, dan Batara. Sebelum Ibu memulai pembelajaran kita pada pertemuan pada pagi hari ini, izinkan Ibu mengawali dengan panganjali umat. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Buddhaya. Di sini Ibu akan menampilkan peta konsep. Kita akan membahas Serada, yaitu pengertian Serada, pengertian Dewa, pengertian Awatara, dan pengertian Batara. Pengertian Serada. Secara alamiah, setiap umat mempunyai naluri untuk mengikuti suatu kepercayaan. Kepercayaan dengan kualitas yang lebih tinggi yang disebut dengan keyakinan. Keyakinan ada dua, yaitu keyakinan yang menyesatkan dan keyakinan yang memberikan motivasi. Umat Hindu secara khusus diwajibkan untuk mempunyai serada atau keyakinan. Ada 5 serada yang harus diyakini oleh umat Hindu, yang disebut dengan Pancasrada, yang terdiri dari: pertama, percaya dengan adanya Ida Sang Hyang Widi; yang kedua, percaya dengan adanya Atman; yang ketiga, percaya dengan adanya Karma Pala; yang keempat, percaya dengan adanya Punarbawa; dan yang terakhir, yang kelima, percaya dengan adanya moksa. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dewa. Kata dewa berasal dari kata div yang artinya sinar atau bersinar. Dewa artinya sinar suci dari Ida Sang Hyang Widi. Adapun fungsi dewa di sini adalah untuk menyinari semua makhluk hidup di alam semesta ini, sehingga dapat berintegrasi antara satu dengan yang lainnya sehingga bisa berkembang. Dalam perkembangan lebih lanjut atau esa disebut dengan Sang Hyang Widi, sehingga dewa itu adalah yang esa itu sendiri dalam aspek tertentu. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian Batara. Batara berasal dari kata bat yang berarti pelindung. Batara berarti pelindung. Jadi, Batara adalah aktivitas Sang Hyang Widi sebagai pelindung ciptaannya. Di dalam pandangan agama Hindu, semua hal di alam semesta ini dilindungi oleh Sang Hyang Widi dengan gelarnya disebut dengan Batara. Ada begitu banyak nama-nama Batara sesuai dengan tempat, fungsi, dan kedudukannya. Di dalam kitab Siwa Tatwa, agama Hindu disebutkan Sang Hyang Widi Sapuh Jagat, Sang Hyang Widi Chatuspata, Sang Hyang Widi Bhairavi, dan Sang Hyang Widi Tri Amarta. Beberapa contoh nama di atas hanyalah contoh kecil dari sekian banyak nama-nama Batara yang menandakan bahwa sifat Sang Hyang Widi itu adalah Wiyapi Wiyapa Nirwikara, yang artinya Ida Sang Hyang Widi ada di mana-mana. Berikut kita akan membahas tentang pengertian Awatara. Di dalam kamus istilah agama Hindu, Awatara berasal dari kata awa yang artinya bawah dan tara artinya menyeberang atau menjelma. Jadi Awatara berarti perwujudan Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa yang turun ke dunia untuk menegakkan dharma dari tantangan adharma dengan perwujudan tertentu
untuk menyelamatkan umat manusia dari ancaman bahaya. Awatara biasanya ditandai dengan turunnya ide Sang Hyang Widi yang turun ke dunia dengan mengambil berbagai macam atau wujud tertentu untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran yang disebabkan oleh sifat-sifat adharma. Di dalam kitab Begawan Gita dijelaskan. Silahkan kalian bisa membuka buku paketnya. Di sana ada bunyi seloka dan terjemahannya adalah sebagai berikut. Kapanpun dan dimanapun pelaksanaan dharma merosot dan hal-hal yang bertentangan dengan dharma merajalela, pada waktu itulah aku sendiri menjelma, wahai putra Bharata. Jadi dapat disimpulkan bahwa awatara itu akan turun ke dunia pada saat dunia kita mengalami kiamat atau kemerosotan yang disebabkan oleh sifat-sifat adharma. Baiklah anak-anak, mungkin hanya ini yang bisa Ibu berikan materinya pada pagi hari ini. Kalian bisa mencatat materi ini dan untuk tugas akan Ibu share melalui Google Classroom. Silahkan kalian menulis nama lengkap dan mengerjakan sesuai perintah yang diberikan. Baiklah anak-anak, minggu depan kita akan membahas tentang bagian-bagian dewa, awatara, dan batara. Untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, izinkan Ibu mengakhiri dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.